Ini sidang perdana. Ya, Surat turunan. sidang perdana, artinya gugatan. Turunan dikit, Pak. Baru masuk dalam gugatan. Yang menggugat siapa, Bang? Bukan pengertian menggugat, di sini pemohon. Kita memohon untuk membatalkan perkawinan. Dari Perkawinan siapa nih, Bang? perkawinan yang sebenarnya tidak ada atau banyak kelemahan dari perkawinan itu sendiri. Apa aja, Bang? Boleh tahu? Kalau kelemahannya nanti kami ceritakan di pengadilan berikutnya, karena sekarang belum boleh kami membeberkan semua bukti-bukti yang ada. Ya. Dan cuman kalau dari adiknya katanya, mengapa kami kan curiga ketika ada pernikahan itu atau apa, ada saudaranya nggak? Adiknya bilang dari orang tua asli bapaknya Bu Ninung tidak, Nuning, itu tidak ada sama sekali dari segi ayahnya tidak ada keluarga atau pamannya. Jadi ahli yang datang itu saksinya adiknya sendiri. Nah, kami pertanyakan apakah benar kata adiknya itu ayah atau keluarga dari ayahnya sudah punah yang di Kuningan, ayah aslinya Nuning. Itu yang kami pertanyakan, karena menurut dari pernyataan adiknya Nuning seperti itu persidangan yang sebelumnya, persidangan di Askar. Mas Alif merasa menikah tidak dengan Mbak Nuning? Jelas tidak, dan tadi juga alhamdulillah keceplosan ya. Jadi si Ninong juga keceplosan juga, pasti tanya sama ya whatever lah. Maksudnya pasti tanya juga sama si hakimnya, dibilang kapan bertemu dengan saya. Ya pertama kali di sini katanya. Setelah itu terbata-bata, oh ya lu pernah pas pernikahan katanya begitu. Itu sih. Mas, tapi ada berkas atau catatan pernikahan di KUA Cilandak itu gimana, Mas? Nah itu banyak kejanggalan juga, dan memang ya kita mencurigai itu ada pemalsuan lah intinya ya. Itu karena di situ juga orang tua saya, bokap saya dikatakan masih hidup gitu ya, padahal almarhum saya udah lama sekali tidak ada. Dan banyak hal-hal lain, tanda tangan saya juga dipalsukan gitu. Dan pernikahan antara luar negeri sama dalam Indonesia itu nggak gampang. Itu banyak prosesnya, prosedurnya banyak. Saat kita mengecek ke embassy pun memang tidak ada. Kita cek di Malaysia pun tidak ada gitu loh. Nah jadi cuma tercatat di satu KUA TOK, tapi di sistem lainnya tidak terlihat gitu loh. Nah dan lucu sekali saat saya menikah sebelum si Aska ini, di situ tertulis saya sebagai jejakan, dan situ resmi dari embassy pun mengeluarkan. Jadi banyak kejanggalan, dan di sini juga saya merasa ya suatu, ya seperti saya bilang semua, satu jokes ya, sesuatu hiburan ya, seperti banyak pelawak-pelawak sini di atas panggung ya, saya hanya nonton mereka, saya tertawa aja seperti itu sih. Tidak, hal ini saya tidak membawa serius lah, saya buat fun aja sih. Ya udah, saya ikuti prosedur biar fun, biar semuanya clear. Nah nanti kita akan lihat juga hasilnya seperti apa. Kalau sekarang kan pasti wasting time, hasilnya lihat aja, nanti mereka juga akan malu dengan sendirinya gitu. Bang, tapi kan pihak sana tadi bilang menolak Iya. pembatalan, gimana Bang? Ya kami akan lihat nanti Mau banget dari istri saya sih bingung sih. ya Saya nggak kenal juga. dari ibu itu kemarin juga kita bahas adalah ketika menangis kenapa nggak keluar air matanya gitu. Bu Nuning itu kita pertanyakan apakah ini benar-benar atau menangis betulan. Dia bilang dia tidak punya cowok katanya dia. Jadi selama menurut adiknya juga, dia dikenalkan waktu itu nikah karena dia sudah tua, tidak bisa menikah. Jadi dinikahkanlah Papa Alif menurut cerita adiknya. Itu 10 tahun yang lalu. Nah, sampai sekarang pun beliau bilang tidak pernah punya cowok. Nah, kalau benar-benar dia tidak punya cowok-cowok yang sekarang ini dianggap seperti apa sama dia? Kalau dia pernah pacaran, pernah apa? Ya nanti kita lihat aja. Apa yang dia ucapkan ya dia harus pertanggungjawabkan, dan di sini pengadilan bukan main-main. Tanggung jawabnya juga main di atas. Ini pengadilan agama, kita disumpah semua. Yep. Ya. Tidak ada pernikahan, kenapa dibatalkan? Ya. Berarti apa menggugat, berarti Ya. berkas itu ada dong. Nanti kami lihat berkas itu ada, apakah itu sudah benar, apakah itu benar nikahnya sudah memenuhi syarat, terus apa ada yang kurang, nanti akan kami makanya kita sebut pembatalan dari itu. Apakah sudah benar prosedurnya, apakah sudah benar ininya, seperti itu. Bang, kalau permintaan dari Nuning sendiri, dia maunya diceraikan gitu. Kalau dia diceraikan, memang ketika ketemu sama saya tidak ada kata-kata dia takut dibilang memeras kan. Tapi saya bilang, ya Bu Nuning,
maunya bagaimana, apa yang bisa saya bantu. Kalau sekarang Pak Alif ini kan bisa bantu ya dengan bantu segala macam dengan ini gitu. Cuman dia takutlah dibilang memeras atau apa. Memang juga waktu 10 tahun yang lalu dari kami itu ada yang meminta rumah dan mobil. Itu disaksikan oleh beberapa orang yang nanti tentunya di bagian pembuktian nanti kami akan mengeluarkan. Ya yang pernah masuk ya nanti kami akan buka. Bang Saleh tidak ada niat mungkin ya sudahlah kan udah ada berkasnya di KUA, Ya, carikan aja kan mana maksudnya. bisa kayak gitu mbak, maksudnya tiba-tiba satu orang goib muncul tiba ngaku sebagai istri saya. Ronaldo banyak orang tiba-tiba dia sukses sebagai pemain bola, banyak yang ngaku saya istrinya, saya pernah sama dia. Mana bisa kita main terima begitu aja gitu. Dia tidak kenal, jangan karena aji mumpung gitu loh. Saya nggak tahu sekongkolan seperti Aska yang patut diduga ini antara si Ninung sama Aska ini ada sekongkolan atau apa. Lawyernya si Ninung juga ternyata temannya Aska juga. Terus mereka berteman lama juga, ada pengakuan dalam sidang juga mereka sudah berteman lama. Ini banyak kejanggalan gitu loh. Itu mereka saling kenal dari dulu gitu loh. Dan tiba-tiba kok ada sesuatu hal seperti ini, saat saya pengen memberikan hak anak saya gitu loh. Jadi saya merasa kasihan sekali sama yang namanya Aska ini gitu loh. Hak anaknya kok ditahan-tahan, itu kan haknya dia gitu loh. Harusnya kan diberikan saja lah gitu. Jadi kecewa sih saya. Maksudnya dengan kelakuan dia untuk anak saya mendapatkan haknya dia dan sebagainya, segini banget kita harus difitnah saya gitu. Ya enggak. Tapi alhamdulillah ini menjadi suatu hiburan saya sih, sesuatu yang tidak saya khawatirkan sama sekali. Jadi satu yang ya beri bawa fun aja lah, satu joke saja sih. Mas Alif, itu kan kalau kita lihat di media kan pengakuannya Aska, buku nikahnya Mas Alif dengan Mbak Nuning tuh ketemu di tasnya Mas Alif. Buktikan saja lah. Kenapa dia nggak bisa buktikan? Semua yang pernyataan dia tidak ada satupun yang benar dari dulu. Dari tahun lalu tuh yang dia fitnah macam-macam, satu pun nggak ada yang benar. Nanti semuanya akan kebuka sendiri kok. Makanya saya santai aja, biarkan aja dia ya panggung atau apalah whatever lah dibuat senang-senang atau segala macam, nanti semuanya akan kebuka kesusahannya. Saya nggak khawatir sama sekali, apapun itu dia yang katakan, bukan majelis yang katakan gitu loh. Siapapun bisa mengatakan apa saja. Jadi saya biarkan aja lah apa mereka mau katakan, saya nikmatin aja, saya ketawa nontonin mereka sebagai hiburan, sebagai satu bahan jokes, lelucon. Seperti kayak saya berada di dalam satu sirkus yang banyak pelawak menghibur gitu, saya ketawa aja lihat gitu. Pak, tadi pihaknya Nuning juga minta bukti katanya kalau ada kerjasama antara pihak Nuning sama Aska. Tidak, saya saksinya yang menyatakan bagaimana ini. Ya mereka takut dibilang memeras atau meminta sejumlah uang. Itu saya katakan. Nah akhirnya ya kalau kami nggak mendapat apa-apa, sekurang-kurangnya seperti ini ya, saya tidak kalimatnya tidak sama mirip. Ya saya akan menyeberang ke kubu Aska. Itu kami ada saksinya gitu loh. Dan saya menanyakan itu kembali di dalam sidang, itu disumpah dengan Quran. Nah beliau bilang tidak ada. Ya terus itu urusan dia main di atas loh. Ini di atas. Dan dia juga mengatakan bahwa ayah dari Nuning yang asli sudah meninggal dan tidak punya saudara-saudaranya lagi. Ya itu tanggung jawab dia. Bisa juga fakta di pengadilan itu bisa palsu. Dia memberi keterangan palsu di persidangan, bisa dipidana. Yang pasti dia bilang sama saya bahwa kalau saya tidak mendapat apa-apa, sekurang-kurangnya seperti itu, saya akan menyeberang ke kubu Aska. Itu aja. Tidak menyebutkan nominal. Tidak ada nominal gitu. Kalau si Ibu Nuning dia bilang 200 ya, tapi ibu saya lagi sakit 200 juta untuk kakinya. Tapi dia nggak bilang langsung gitu, mau apa. Kita bingung maunya apa gitu loh. Kami akan tolong secara kekeluargaan gitu loh. Makanya kami datang ke tempat kerjanya Ibu Nuning, bukan ke rumahnya. Kami nggak tahu rumahnya di mana kok. Kami nggak tahu gitu. Ketika kami datang aja sengaja ibu menghindar-hindar. Apakah itu seorang istri menghindar-hindar? Ini ada Pak Alifnya. Apakah itu seorang istri seperti itu? Iya kan? Itu yang kami pertanyakan. Kok bukan seperti seorang istri? Ini ada Pak Alif loh di sini. Ya gampang lagi inilah, satu keluarga saya satu pun tidak ada kenal namanya Ninung ini. Terus saya saat itu juga dikarang cerita ini di rubah-rubah KTP. Saya katanya umur saya 20 tahun. Umur saya pada tahun 2011 itu umur saya masih 19 tahun. Dan saya masih tinggal sama kakak saya. Di situ bisa tanya langsung lah, bisa cek sama seluruh keluarga saya, teman-teman saya, siapapun. Gitu loh. Makanya saya nggak merasa khawatir sama sekali karena saya tahu saya di posisi dari pihak yang benar, pihak saya juga pun percaya saya yang benar, dan saya punya saksi yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri juga tahu saya di pihak yang benar.
Jadi saya tidak khawatir apapun yang mau dilakukan mereka, nanti mereka juga akan terima balasan dari pemerintah. Iya. Itu aja sih. Terus sudah di Indonesia mas? Saya dari 2009-2010 saya masih belum bisa berbahasa Indonesia juga. Bagaimana bisa saya menikah dan satu keluarga saya pun nggak ada yang tahu. Dan setiap malam saya masih tinggal sama kakak saya pada saat itu. Jadi ini suatu hal yang janggal, mungkin lagi mumpung ya, intinya saya paham lah ini lagi pandemik lah. Poinnya itu sih, jadi mereka bisa mengarang sebuah cerita karena pandemik ya patut diduga itu pemerasan gitu, karena udah ada permintaan nominal lah, seperti suatu nominal itu dan ada sekongkolan di situ. Kalau perceraian itu artinya kemana? Ke Gonog ini nanti akhirnya. Iya, intinya Iya, ingin ada bono gini atau apa ya Karena nanti. nggak mau dibatalin. Kalau habisin waktu Bu Ninung nuningnya terserah, mau bono gini apa nanti terserah lah. Noneng. Nah ini, dan salah satu dari kemarin dengan sangkut pautnya persidangan kita adalah ada penyanyi dangdut saksinya Aska juga, saya lupa ibu siapa. Nah ini yang akhirnya menjadi lawyernya Ibu Nuning. Nah artinya kan ada sangkut pautnya nih, kata dia ada sangkut paut ya, ternyata sekarang ada. Ternyata saksinya Ibu Aska menjadi lawyernya Bu Nuning seperti itu. Jadi kalau kami cerita ya semuanya sesuai, konsisten dan sesuai fakta. Kalau dibilang kami tidak berbohong, silakan buktikan berbohong. Kalau kita dibilang apa, silakan. Kalau perkataan saya direkam, silakan. Saya nggak akan seakan-akan nakutin, wah kamu sadap saya, enggak kok. Malah jelas di sana mereka ngomong apa. Dan kalau mengeluarkan rekaman harus yang sepenuhnya. Kalau tidak, kena pasal 27 ITE. Saya tidak mengancam ada sadap, silakan aja. Perkataan saya pertemuan dengan Bu Nuning yang pertama seperti apa. Malah tidak ada, ya saya padanya aja dan tidak ada pidananya pun, malah sangat-sangat menguntungkan kami di sana.